Baik, sebelum saya memulai video pembelajaran ini, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Om Awignam Astu Namasida. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah Weda 2 atau Intisari Weda yang diampu oleh dosen Ida Ayu Adi Armini SAG MAG. Sebelum saya memulai video pembelajaran ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ayudita Suandari, NIM 191101111, nomor absen 21, kelas PAHC semester 3, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Prodi S1 Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Danur Weda. Sekilas balik mengenai Danur Weda. Pasca Perang Dunia Ketiga, bumi mengalami kerusakan hebat, benua terpisah tak berbentuk. Serangan nuklir dari 5 negara membabi buta seluruh penjuru bumi. Pulau-pulau terpisah tak terbentuk. Lautan naik drastis, membeloknya beberapa negara untuk tidak menandatangani perjanjian Home End menjadi alasan serangan sekutu. Mereka yang selamat membagi diri dalam satuan kelompok bersembunyi di hutan dan goa. Satu kelompok yang menamai dirinya Danur Weda mencoba mencari tahu penyebab pecahnya Perang Dunia Ketiga. Beberapa dari mereka mempunyai kemampuan unik dan tidak terduga. Keanehan mulai muncul, kelompok fasif yang menamai dirinya Scanline 21 mengirimkan pesan berantai pada Danur Weda untuk tidak bergerak mencari tahu. Banyak pertanyaan muncul yang menunggu untuk dijawab. Danur Weda merupakan bagian dari Yajurweda. Yajurweda mempelajari tentang korban suci yang tulus ikhlas, atau kebanyakan mempelajari memang tentang kurban. Danur Weda sering disebut dengan ilmu militerisasi Weda. Danur Weda berasal dari kedua kata, yaitu Danu dan Weda. Danu berarti busur panah dan Weda berarti ilmu pengetahuan. Banyak orang yang beranggapan bahwa Danur Weda adalah cabang militerisasi memanah. Namun jika ditelusuri, Danur Weda adalah seni bela diri yang mengajarkan semua jenis bela diri dan teknik dalam peperangan. Penyebutan ilmu bela diri dan bertempur Weda ini sebagai pengetahuan busur atau pengetahuan memanah atau Danur Weda mungkin tidak lepas dari manuskrip yang menyebutkan bahwa pertempuran dengan busur adalah sangat baik, lebih baik dari pertempuran dengan pedang atau tombak. Dan dikatakan pertempuran dengan tangan kosong adalah yang paling rendah. Disebutkan dalam Gangadaran 1985,645. Meskipun secara umum Danur Weda tergolong Aparawidya atau pengetahuan material, namun Danur Weda juga memaparkan tentang Parawidya atau pengetahuan tentang ketuhanan. Sebagaimana termuat dalam Agni Purana bab 248 sampai 251, menyatakan bahwa ada 5 bagian pelatihan untuk prajurit di kereta, gajah, kuda, infanteri atau gulat, dan 5 jenis senjata yang harus dipelajari, yaitu yang pertama disebut dengan Yantra Mukta, yang kedua Pani Mukta, yang ketiga Mukta Sandarita atau Mukta Mukta, yang keempat Hasta Sastra atau Amukta, dan yang kelima ada Bahu Yuda.
Yang pertama yaitu yantra mukta, merupakan senjata yang dilemparkan dengan tangan seperti lembing dan tombak. Yang kedua ada pani mukta, merupakan senjata yang dilempar menggunakan tangan dengan tangan, namun tetap dalam kendali sang empu atau sang pengendalinya. Dan yang ketiga ada mukta sandarita atau mukta mukta, merupakan senjata yang secara permanen dipegang di tangan, seperti contohnya pedang. Dan yang keempat ada hasta sastra atau al-mukta, merupakan bela diri dengan tangan kosong. Yang kelima ada bahu yuda, merupakan senjata yang dimulai dengan senjata yang dianggap paling mulia, yaitu busur dan anak panah. Danirweda juga membahas secara rinci teori dan praktek, termasuk 10 sikap tubuh dasar dalam menggunakan pedang. Teknik memasang anak panah, meregangkan, membidik, dan melepaskan dalam satu bagian lainnya. Tentang bentuk-bentuk dan jenis-jenis busur, serta anak panah. Dalam bab kedua dipaparkan teknik menggunakan busur, termasuk juga tata cara ritual penyucian senjata oleh seorang brahmana sebelum digunakan. Setelah mencapai kemampuan untuk memfokuskan diri dan pikiran, pelatihan pemanah masih belum lengkap. Pemanah harus menerapkan kemampuan ini. Semakin sulit ketika melakukan teknik seperti memanah sasaran di atas dan di bawah garis penglihatan. Vertikal di atas kepala dan sambil menunggang kuda, memanah target yang sangat jauh dan akhirnya memanah dalam posisi berputar, serta target bergerak. Pada bagian-bagian yang lainnya, terdapat deskripsi singkat postur dan teknik bergulat dan penggunaan berbagai senjata, termasuk tali, pedang, anak panah, kapak, trisula, dan senjata-senjata lainnya. Di samping itu juga diuraikan jenis-jenis pasukan, mulai pasukan menggunakan gajah, kuda, dan infanteri. Bagian ini diakhiri dengan uraian mengenai cara tepat pengiriman pasukan, serta tempat terlatih ke medan perang. Yang kedua mengenai cerita Kalaripayattu, merupakan salah satu seni bela diri yang diajarkan oleh para sulama dan diyakini sebagai yang tertua di dunia. Seni bela diri Kalaripayattu diyakini disebarkan pada abad ke-6 oleh Dharma Bodhidharma, seorang pendeta Buddha ke daerah Cina, dan dari Cina bela diri tersebut berkembang-kembang ke Korea dan Jepang. Di India, Kalaripayattu mencapai masa kejayaannya pada perang 100 tahun antara Kolas, Cheras, dan Pandyas pada awal abad pertama. Kondisi perang memperbaiki teknik dan keterampilan bertarung dalam seni bela diri. Seni bela diri ini mencapai puncak berkembangnya pada abad 13 sampai 16 dan menjadi bagian dari pendidikan untuk pemuda. Pada akhirnya menjadi alat kebiasaan untuk mengirim pemuda di Kerala yang berusia di atas 7 tahun untuk belajar kalari. Namun, pada masa penjajahan Inggris, seni bela diri ini mengalami masa surut. Robert Rickard, Principal Collector dari Malabar pada tanggal 20 Februari 1804, menuliskan surat kepada Lord William Bentridge, Presiden dan Jenderal di Benteng St. George, untuk meminta izin menindaki dan para penduduk yang membawa senjata untuk dihukum mati atau dibuang seumur hidup. Pada masa pemberontakan, pasukan Inggris menggunakan senjata untuk menyita senjata yang lainnya. Pedoman ilmu situasi dan berulang di Farfalkor pada masa pemberontakan yang dipimpin oleh Velutampi Dalawa dari Transporter. Untunglah beberapa guru-guru kalari yang sempat bersembunyi-sembunyi tetap mengajarkan kalari untuk mempertahankan tradisi, sehingga seni bela diri ini masih dapat kita temukan di India Selatan. Ilmu bela diri Kalaripayattu hanyalah salah satu bagian dari Danirweda, yaitu sebuah manuskrip kitab suci Weda yang mengajarkan teknik dan strategi bertempur. Danirweda yang diturunkan oleh Maharishi Bhrigu merupakan bagian Upaweda dari Yajurweda.
Wisnu Purana menjelaskan bahwa Dhanurveda merupakan salah satu dari 18 cabang pengetahuan tradisional. Epos Mahabharata dan Ramayana juga menjelaskan bahwa Dhanurveda adalah sarana pendidikan dalam keprajuritan. Di sisi lain, Dhanurveda disebutkan sebagai sebuah sutra tersendiri dari Weda yang terdiri dari 4 cabang Chatuspada dan 10 divisi atau Dasavida. Agni Purana juga memaparkan Dhanurveda dalam 4 bab terpisah atau disebut dengan Chakravarti 1972,14. Dalam Agni Purana juga dijabarkan 9 asana atau posisi berdiri dalam bela diri, yaitu yang pertama ada Samapada, Paisaka, Mandala, Alida, Pratyalida, Jata, Dandayata, dan Samputa. Ada juga Swastika. Yang pertama pengertian Samapada. Samapada berarti berdiri di barisan tertutup dengan kaki menyatu, disebutkan di dalam Agni Purana 248,9. Yang kedua ada Vaisaka. Vaisaka berarti berdiri tegak dengan kaki terpisah, disebutkan dalam Agni Purana 248,10. Yang ketiga ada Mandala. Mandala berarti berdiri dengan lutut terpisah, disusun dalam bentuk sekawanan angsa, yang disebutkan dalam Agni Purana 248,11. Yang keempat ada Alida. Alida berarti menekuk lutut kanan dengan kaki kiri ditarik ke belakang, disebutkan dalam Agni Purana 248,12. Dan ada Pratyalida, yang artinya menekuk lutut kiri dengan kaki kanan ditarik ke belakang, disebutkan dalam Agni Purana 248,13. Ada Jata. Jata berarti menempatkan kaki kanan lurus dengan kaki kiri tegak lurus. Pergelangan kaki dengan 5 jari menjadi terpisah, disebutkan dalam Agni Purana 248,14. Dan ada Dandayata. Dandayata merupakan tetap menekuk lutut kanan dengan kaki kiri lurus, atau sebaliknya disebut Vikata jika kedua telapak kaki terpisah, disebutkan dalam Agni Purana 248,16. Ada Samputa. Samputa berarti setengah melingkar, yang disebutkan dalam Agni Purana 248,17. Dan ada Swastika. Swastika merupakan menjaga kaki 16 jari-jari terpisah dan mengangkat sedikit. Disebutkan dalam Agni Purana 248,19. Baik, hanya itu yang saya dapat paparkan materi kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata maupun kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Untuk penutup video pembelajaran ini, saya mengaturkan pengampura dan Pramusanti. Om Santi 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 Om.